Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan nge-review mobil dengan warna ungu bunglon, yakni daily driftnya Revi Famela Toyota GT86 Rocket Bunny. Jadi Toyota GT86 ini adalah mobil hariannya Revi Famela, aka Famels. Ini mobil juga dipakai untuk kejuaraan drifting di kelas Women Drift Challenge. Yang menurut gua rada sedikit sayang sih, mobil secantik ini dipakai untuk drifting. Kalian lihat aja warnanya udah keren banget kan? Ini nama warnanya Green to Purple Special Color. Tapi nggak cuman warna ungu dan hijau doang yang bisa kita lihat. Berdasarkan pandangan mata gue nih, gue juga ngeliat warna biru, warna Tosca, warna emas, oranye, bahkan warna pink. Jadi tergantung sudut pandang kita ngeliatnya gimana dan juga tergantung pencahayaannya. Keren banget nih warnanya. Sama seperti baju yang gue pakai, kalau kalian lihat dari sisi kanan warnanya merah, kalau dari kiri warnanya biru. Bagi kalian tarik langsung aja cek link di deskripsi. Dan menurut gue kombinasi antara warna dan body kitnya juga cocok banget. Body kitnya menggunakan Rocket Bunny version 3 atau V3 dari depan sampai belakang. Untuk bagian depannya ini bempernya full Rocket Bunny. Kalau dibandingin sama bemper standar, bentuknya lebih modern dan juga ini lebih maju ke depan, jadi overhangnya lebih panjang lagi. Serta pasti pendinginan di dalam mobil juga jadi lebih bagus karena banyak banget ventilasi udara yang besar dan juga ada ciri khasnya di Rocket Bunny V3 ini, ventilasi di bagian hidung atau di sebelah lampu kiri. Nah, untuk bagian depan juga pakai diffuser dari Rocket Bunny untuk nambah aerodinamis. Dan kalau kalian lihat nih, bagian samping bumper ini menyatu sama over fender dari Rocket Bunny. Jadi kalau kalian pakai bumper Rocket Bunny V3, fendernya pun juga harus pakai Rocket Bunny V3. Dan yang menarik di mobil ini, Rocket Bunny V3-nya bautnya dihilangin dan langsung dijadiin satu sama fender standarnya. Jadi kalau bagian sini besi, ini dempul, dan langsung ke fiber dari si Rocket Bunny. Menurut gue lebih clean, cuman itu kembali lagi ke selera. Gue lebih suka yang ada bautnya, lebih original. Cuman untuk desain kayak gini pun juga cocok karena warnanya sih yang mendukung. Seperti fender Rocket Bunny pada umumnya, bagian belakang fender depan ini ada cekungan untuk ngilangin turbulence dari ban depan. Ini ciri khas banget di Rocket Bunny. Dan di sini ada sponsor Ure. Ure ini clothing line-nya Famels, cek aja di TikTok shop-nya dia. Dan di atas ini ada kanard bahan karbon yang serasi sama kap mesinnya yang karbon juga. Ini kap mesinnya menggunakan Varis yang ada ventilasi-ventilasi udaranya buat ngilangin hawa panas di ruang mesin. Cuman untuk di mobil ini kayaknya ventilasinya cuman sebagai estetika karena bolongannya belum dibolongin. Mungkin ntar harus dibolongin. Tapi ada fungsinya juga sih kalau nggak bolong, jadi si engine bay nggak gampang kemasukan air dan pasti jadi lebih bersih. Dan kita lanjut ke bagian samping, ada sponsor kebanggaan kita yaitu Motul, ada namanya Famels, nomornya 86, mentang-mentang mobilnya 86, nomornya 86, dan di sini ada tulisan Supercharger karena mobil ini pakai supercharge. Nanti kita akan lihat di bagian mesin. Dan kita lanjut ke bagian over fender belakang. Ini juga disatuin over fendernya sama fender standar dari 86. Dan yang spesial untuk bagian white body belakang nih, lebarnya itu nambah 8 cm dari fender standarnya. Dan kalau kiri dan kanan dijumlahin jadinya mobilnya lebih lebar 16 cm. Ini mobil sangat lebar, bahkan si velgnya harus pakai adaptor. Nah, over fender belakang yang nyambung ke bumper ini bahkan dijadiin satu juga. Harusnya kalau standarnya itu ada baut-bautan di situ, tapi terlihat jadi lebih clean sama kayak bagian depan. Dan bagian diffuser bawahnya pun juga dijadiin satu. Menurut gue sih ini bagusnya dibikin warna hitam atau enggak karbon. Kalau dijadiin satu gini, kesannya warna jadi kayak monoton gitu ya belakang. Nggak ada warna hitamnya sama sekali. Hitamnya itu cuman di plat nomor. Plat nomornya juga keren nih, 86 VML, Famels. Ada tulisan nothing personal. Jadi bagi para fans nih nggak ada yang personal lah. Dianggapnya sama Famel. Mungkin kayak gitu kali. Lampunya masih standar 86 yang udah facelift, dan untuk bagian knalpot ini udah full Elysium dari bagian depan hingga belakang, dan suara itu kayak gini guys. Nah, mobil ini juga udah pakai ductile dari Rocket Bunny V3. Sebenarnya Rocket Bunny V3 tuh banyak jenisnya juga, ada yang full kit gitu, pakai wing, pakai kanat-kanat. Tapi kalau ini versi yang lebih kalemnya mungkin ya, cuman pakai ductile doang tanpa kanat sama sekali. Dan untuk bagian emblem ini juga udah dicat jadi warna hitam. Kenapa hitam? Karena hitam itu racing.
Lanjut ke bagian atas, di sini ada logo Titanium Auto Body. Ini bengkel yang ngerjain pengecatan mobilnya Famels. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk mobil ini depan belakang menggunakan Volk Race TE37 ring 18 dengan warna bronze yang menurut gua cocok banget ya. TE37 tuh dipakai di mobil apapun dengan bodi kit apapun masuk gitu. Nah, untuk TE37 bagian depan lebarnya tuh 9,5 yang dibalut dengan ban Nankang NS2R dengan profil 265-35R18. Di sini juga ada detail yang menarik karena velgnya ini merek Race, bautnya pun juga merek Race. Dan yang bikin keren sih di bagian depan adalah BBK-nya. BBK-nya pakai Brembo 6 pot dengan diameter 355 mm. Nah, karena wide bodinya ini lebar banget, si velgnya jadi harus pakai adaptor. Kurang lebih ini adaptor 4 cm. Itu pun juga masih belum keluar nih fitmentnya. Kalau dibikin lebih keluar lagi, pastinya keren banget. Harusnya sih pakai wide swap aja ya, biar kayak 86 Dipo. Angle-nya jadi lebih patah buat drifting, pastinya lebih enak. Ya mungkin kedepannya nanti Famels akan modifin lagi bagian kaki-kakinya karena untuk sekarang masih standar hanya pakai angle kit aja. Jadi angle kit itu ibaratnya kayak cuman adaptor di tie rod biar angle-nya makin gede. Sisanya masih standar, makanya cambernya dan lain-lainnya nggak bisa diatur secara maksimal. Tapi pastinya ini mobil enak juga untuk dipakai drifting karena coilovernya atau suspensionnya udah pakai merek KW. KW ini suspension yang lumayan nyaman untuk dipakai drifting yang nanti bakal kita coba deh rasanya gimana. Lanjut ke bagian velg belakang, ini sama velgnya yaitu TE37, yang beda yang belakang nih lebih lebar, lebarnya di 10,5, yang depan tadi kan 9,5, yang dibalut ban yang lebih lebar juga dengan profil 285-35R18 merek Axelera 651, ini sama kayak dipakai di mobil balap gua. Dan untuk bagian belakang Brembo-nya ini 4 pot 335 mm si diameternya. Cuman gue gak ngerti kenapa harus belang nih antara BBK depan sama BBK belakang. Kalau depan kan tadi warna kuning ya kalau nggak salah. Ini sekarang warna hijau. Kalau disamain kayak warnanya lebih keren Mels. Sama seperti bagian depan, bagian belakang juga pakai adaptor yang lebih tebal. Karena bagian belakang nih over fendernya lebih lebar lagi dari over fender depan. Nah untuk bagian interior semuanya masih standar, belum ada yang dimodifikasi. Tapi yang keren nih di sini ada transmisi manual. Jadi mobil hariannya Famels nih manual. Malu kalian cowok-cowok yang masih pakai Matic. Ya sebenarnya enakan Matic sih buat harian, tapi karena ini mobil dipakai drifting juga, makanya Famels Mini 86 dengan transmisi manual. Dan karena nggak ada dimodif, jadi kita nggak bisa bahas detail untuk interiornya. Cuman gue ada ide menarik nih, kita lihat di mobil Famels tuh ada apa aja. What's in Famels interior? Kita lihat. Sini ada itu lucu banget, bikini bottom. Terus layaknya perempuan ada jeda cadangan. Ada apa lagi di sini? Ada body lotion. Ya beda banget sih. Kalau bagian gue sini pasti oli power steering lah atau apa. Dan karena interior masih standar, menurut gue ini nyaman banget pasti dipakai harian. Apalagi didukung dengan mesin yang kencang. Kita lihat aja yuk mesinnya. Oke, jadi ini dia mesinnya guys, mesin standarannya Toyota GT86, 4 silinder boxer yang menghasilkan kurang lebih 200 horsepower untuk standarannya. Tapi untuk mobil ini udah lebih pastinya karena udah pakai supercharger. Supercharger ini fungsinya kurang lebih sama kayak turbo, yaitu mensuplai udara ke dalam pembakaran mesin. Tapi bedanya kalau turbo itu memanfaatkan pembuangan dari exhaust. Kalau supercharger ini dia turbinnya akan berputar ketika dapat putaran dari fan belt. Jadi si supercharger ini akan mendorong udara lebih ke dalam internalnya mesin. Kalau mesin makin kencang, udara yang masuk pun juga makin banyak. Kurang lebih kayak gitu. Nah untuk supercharger ini menggunakan merek Edelbrock. Makanya kalau kalian lihat di bagian fender belakang ada tulisan Edelbrock di situ. Dan untuk bagian mesin yang dimodifikasi hanya supercharger-nya aja. Karena Famel ini berencana untuk ganti 2JZ. Semenjak kemarin ngedrift bareng gue, dia tertarik banget sama 2JZ karena ini nggak ada apa-apa ya dibanding sama 2JZ. Oke, sekarang langsung aja kita cobain ngedrift yuk pakai mobil ini bareng sama Famel saya juga ya kalau dia mau. Oke, sekarang kita udah ada di Jakarta Epic Circuit. Kita nyobain mobilnya Revi langsung di sini. Thanks to Zico Towing. Tahu-tahu mobilnya udah ada di sini, guys. Kita langsung bawa ngedrift. Ntar kita juga bakal ngedrift bareng Famel saya. Tapi sebelum kita ngedrift, gue pengen test drive dulu gimana performance mobilnya dari mesinnya sama handling ya. Kita coba mesinnya ya. Gigi 1. Lumayan kencang.
Gak apa-apa kan gue tarik? Hah? Gak apa-apa. Sekarang kita udah ada di tengah trek atau di pulaunya. Ini beton gitu. Kita dibolehin ngedrift di sini. Tapi sebelum ngedrift gue pengen nyobain dulu handling dari suspension KW ini. Seberapa enak. Kalau nyobainnya cuma belok-belok doang nggak kerasa sih enak apa enggak ya. Tapi yang jelas ini suspensionnya nggak limbung. Udah kayak suspension mobil-mobil drift gua. Sekarang langsung aja kita cobain ngedrift ya. Boleh kan? Boleh. Enggak, ini betonnya licin. Tadi kita udah coba ngedrift dan gue baru ingat ini mobil kaki-kaki depannya masih standar. Jadi angle-nya walaupun udah pakai angle kit masih tetap kecil. Jadi ngedriftnya tuh nggak bisa kayak bawa mobil gue, nggak bisa yang pak angle gede. Kita harus hati-hati. Cuman overall rasanya enak banget sih sasis 86 ini dengan wide body. Ngedriftnya tuh kalem dan didukung juga sama surface-nya yang lumayan licin. Jadi untuk power yang nggak kencang-kencang banget, nggak kayak 2JZ, cukup lah untuk ngedrift di sini. Sekarang kita coba lagi, kita cobain pakai rem tangan ya. Pakem nggak ini rem tangan? Nggak. Ya udah, nggak usah pakai rem tangan berarti. Kita coba bikin donat gede ya. Karena angle kecil melintir lagi guys. Coba ya 1 kali donat tanpa melintir. Kalau gue bisa, jago nggak gue? Jago, karena emang mobilnya susah sih sebenarnya. Oh, jadi lu ngakuin mobilnya susah? Ya kayak mobil yang gampang banget itu. Kita coba lagi. Melintir mulu. Gue berasa cupu. Oke, pokoknya mobilnya yang enak untuk dipakai drifting, cuman minusnya tuh angle-nya aja terlalu kecil. Jadi paling ntar lu ganti wise vac. Sekarang gue pengen nyoba dong, lu yang bawa. Lu bawa gue ngedrift ya. Mantap. Sekarang udah jago. Lo bisa ngedrift sambil ngobrol? Bisa? Bisa? Ajak aja. Awas, betul. Ngeri banget. Ada pot mau ditabrak guys. Enggak jauh. Jauh tapi ngeri sih. Oke, bikin donat lu udah jago. Lu udah keren. Sekarang coba bikin angka 8, bisa nggak? Bisa aja sih. Dari pertama kali gua ngedrift sama lu, progresnya udah mantep sih. Udah lebih jago lah sekarang. Masa sih, Pak? Lu bikin angka 8 di mana? Ya bebas di sini boleh. Pusing ya? Lumayan. Tapi gue akuin untuk di mobil ini
lu lebih menguasai mobil lu daripada gua. Ya, iya dong, kan mobil gue. Tadi gua perhatiin lu tuh udah mengantisipasi sebelum mobilnya melintir. Lu udah tahu mobil ini mau melintir, tapi lu kecilin angle. Benar sekali. Nah, gua nggak tahu kalau ini mobil angle-nya kecil, Ini kecil. jadi melintir mulu. Lu udah. Benar. Pokoknya Melintir mulu. menurut gua lu udah menguasai mobilnya, mantap. Tinggal pasang Wisevap Oke. sama ganti 2 JZ. Gue denger ada yang nganggur WhatsApp di garasi ente. Jangan. Nggak ada. Bayar kalau. Oke guys, kita udah kelar drifting di Jakarta Epic Circuit. Terima kasih banyak panitia sini udah memperbolehkan kita untuk bikin video yang keren banget. Asik banget di sini ya. Asik. Thank you juga udah dipinjemin mobilnya. Sama-sama. Dan jangan lupa, Revi juga punya channel YouTube sekarang. Iya. Namanya apa? Revi Famela. Revi Famela. Isi kontennya apa aja? Isi kontennya ya tentang otomotif lah ya. Tentang otomotif. Ya kayak garasi drift tapi versi lu. Yes, that's right. Oke, jangan lupa subscribe. Dan overall menurut gue ini mobil asik banget. Bodinya keren. Mantap banget lu bikin mobil ini dari luar keren. Iya. Cuman ada beberapa hal yang bisa jadi lebih keren lagi, Pi. Kayak Apa? kaki-kaki bisa dibikin lebih keluar. Hmm? Fitmentnya dibagusin. Cuman untuk body sih udah mantap banget. Sama tinggal Kan bagian... kemarin kata lu nggak bagus Apanya? mobilnya. Bagus. Enggak, lu kemarin pas keluar bilang, ih norak, kata lu kayak gitu. Enggak, karena Rocket Bunny menurut gue lebih bagusnya baut. Ada Tapi itu kan balik lagi selera. Oke. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye. Goodbye.